Kedudukan bahasa Indonesia. Betapa strategisnya kedudukan bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia tercermin dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda 1928 menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Sedangkan hakikat bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain dari menegaskan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam seminar politik bahasa nasional dinyatakan bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pertama, lambang kebanggaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat pemersatu masyarakat yang berbeda latar budayanya. Sebagai fungsi pertama yaitu lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan, dan rasa kebanggaan memakainya senantiasa kita bina. Sebagai fungsi kedua yaitu lambang identitas nasional, bahasa Indonesia kita junjung tinggi di samping bendera dan lambang negara kita. Di dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitas hanya apabila masyarakat pemakai membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain, terutama bahasa asing seperti bahasa Inggris yang tidak benar-benar diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi ketiga, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang sosial budaya serta latar belakang daerah masing-masing. Fungsi keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar suku bangsa. Berkat adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa dapat dihindari. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan pemanfaatan iptek. Sebagai fungsi pertama, selaku bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulis, termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu adalah penulisan dokumen dan keputusan serta pidato kenegaraan dan surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Fungsi kedua dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan pada sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Fungsi ketiga, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta pelaksanaan pemerintahan.
Fungsi keempat, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia dapat menjadi alat untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional serta sebagai alat untuk menyatukan nilai-nilai sosial budaya nasional kita.